Satu lompatan, satu pendaratan yang salah, dan seketika jutaan pendukung timnas Indonesia menahan napas. Jay Itzes, benteng kokoh kita, jenderal lini belakang yang biasanya tampak tak tergoyahkan, tiba-tiba harus terduduk dan meminta diganti. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Apakah ini hanya benturan biasa atau tanda bahaya besar buat kualifikasi Piala Dunia mendatang? Pelatih Sassuolo Fabio Grosso akhirnya buka suara soal kondisi asli sang bek. Tetap di sini, karena kita bakal bedah tuntas apa penyebab cedera Jay Itzes dan seberapa besar dampaknya bagi masa depan sang Bang Jai di Italia maupun di timnas. Halo Sobat Bola, kembali lagi bareng kita yang bakal nemenin waktu santai kalian dengan update paling segar dari panggung sepak bola Eropa. Kali ini, kabar kurang sedap datang dari tanah Italia, tepatnya di kompetisi yang sedang dijalani oleh bek kebanggaan kita, Jay Itzes. Sejak kepindahannya ke kasta tertinggi dan persaingan ketat di Italia, Jay memang selalu jadi sorotan. Performa stabil, ketenangan luar biasa, dan kepemimpinannya di lini belakang bikin dia jadi aset berharga. Tapi, sepak bola itu kejam kawan. Cedera bisa datang kapan saja, bahkan di saat performa kita lagi di puncak-puncaknya. Baru-baru ini, dalam sebuah laga krusial, Jay tertangkap kamera mengalami insiden yang bikin pelatihnya Fabio Grosso, legenda timnas Italia itu, harus putar otak. Grosso memberikan pernyataan yang cukup detail, tapi juga bikin kita harap-harap cemas. Sebelum kita masuk ke inti soal apa kata Grosso, mari kita lihat dulu kronologi di lapangan yang bikin satu stadion mendadak hening. Pertandingan berjalan intens. Jay Itzes seperti biasa tampil lugas. Dia memenangkan beberapa duel udara, menutup ruang gerak striker lawan dengan sangat disiplin. Tapi ada satu momen yang mengubah segalanya. Dalam sebuah situasi duel udara, Jay melompat tinggi. Mungkin terlalu tinggi karena saking semangatnya menjaga pertahanan. Masalahnya bukan saat dia naik ke udara, tapi saat gravitasi menariknya kembali ke bumi. Pendaratan Jay tidak sempurna. Kaki tumpuannya tidak menapak dengan rata di rumput. Kalian tahu kan rasanya, kalau kita lompat lalu tumit atau pergelangan kaki yang duluan menghantam tanah dengan posisi miring. Rasanya pasti luar biasa sakit. Jay sempat mencoba bangkit, mencoba berjalan, tapi gesturnya jelas, dia tidak bisa lanjut. Dia memberikan kode ke bangku cadangan, sebuah pemandangan yang paling tidak mau dilihat oleh pelatih manapun, apalagi oleh kita, pendukung timnas. Nah, setelah pertandingan berakhir, semua mata tertuju pada Fabio Grosso. Sebagai pelatih, dialah orang pertama yang mendapatkan laporan medis awal. Grosso tidak menutup-nutupi kondisi anak asuhnya ini. Grosso menjelaskan, dalam sebuah lompatan, dia jatuh dengan buruk. Kalimat ini menegaskan bahwa ini murni kecelakaan di lapangan akibat mekanika tubuh yang tidak pas saat mendarat. Lebih spesifik lagi, Grosso menyebutkan bahwa Jay memiliki masalah pada tumitnya. Dia memiliki masalah pada tumitnya dan kemudian meminta diganti, lanjut Grosso. Ini poin penting sobat. Jay bukan tipe pemain yang gampang menyerah atau manja di lapangan. Kalau sampai seorang Jay Itzes meminta keluar, artinya rasa sakitnya memang sudah tidak bisa ditoleransi untuk bermain di level intensitas tinggi. Grosso menutup pernyataannya dengan kalimat yang kita semua aminkan. Saya harap itu tidak ada yang serius. Kalimat sederhana, tapi mengandung kecemasan seorang pelatih yang tahu betapa pentingnya peran Jay di skema permainannya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang agak teknis tapi tetap santai ya. Masalah di tumit itu bisa macam-macam. Paling ringan mungkin cuma memar atau kontusion akibat hantaman keras saat mendarat. Kalau ini yang terjadi, biasanya dalam beberapa hari atau 1 minggu, Jay sudah bisa latihan ringan lagi. Tapi ada kekhawatiran soal plantar fasciitis atau bahkan masalah di tendon Achilles kalau pendaratannya benar-benar memberikan beban berlebih secara mendadak. Namun, melihat pernyataan Grosso yang bilang jatuh dengan buruk, kemungkinan besar ini adalah cedera benturan atau salah tumpuan pada jaringan lunak di sekitar tumit. Kita harus ingat, Jay punya postur tinggi besar. Pemain dengan postur seperti Jay punya beban yang lebih besar pada persendian dan kaki saat mendarat dari lompatan tinggi. Inilah risiko yang selalu menghantui bek-bek modern. Kenapa kita harus sekhawatir ini? Karena jadwal depan mata itu padat banget. Di level klub, Jay lagi butuh menit bermain konsisten buat terus membuktikan kualitasnya di Italia. Absen 1-2 pertandingan saja bikin persaingan memperebutkan posisi utama jadi makin berat. Apalagi kalau kita bicara soal timnas Indonesia. Jay Itzes bukan sekedar pemain, dia adalah pilar. Ketangguhannya dalam membaca serangan lawan dan akurasi operannya dari lini belakang adalah nyawa permainan Shin Tae-yong. Tanpa Jay, lubang di lini belakang kita bakal terasa sangat besar.
Kita semua berharap diagnosis tim medis klub nanti memberikan kabar baik. Karena jujur saja, melihat Jay Itzes di lapangan itu memberikan rasa aman tersendiri buat kita para supporter. Tapi ada satu hal yang bikin kita optimis, yaitu mentalitas Jay. Sejak pertama kali bergabung dengan skuad Garuda, kita lihat Jay adalah sosok yang sangat profesional. Dia tahu cara merawat tubuh, dia disiplin, dan dia punya tekad kuat buat sembuh. Proses pemulihan cedera tumit biasanya sangat bergantung pada istirahat total di hari-hari awal. Dengan penanganan medis kelas dunia di Italia, kita bisa yakin Jay ada di tangan yang tepat. Fabio Grosso pun pasti bakal memberikan proteksi ekstra. Dia tidak akan memaksakan Jay bermain kalau kondisinya baru 70 atau 80%, karena risiko cedera kambuhan jauh lebih berbahaya buat jangka panjang. Jadi, kesimpulannya, cedera Jay Itzes dipicu oleh pendaratan yang salah setelah duel udara yang mengakibatkan masalah pada tumitnya. Meskipun Fabio Grosso berharap ini bukan hal serius, kita tetap harus menunggu hasil scan menyeluruh dari tim medis. Gimana menurut kalian sobat? Seberapa optimis kalian kalau Jay bakal pulih dalam waktu singkat? Atau menurut kalian, siapa nih yang paling cocok menggantikan posisi Jay di timnas kalau seandainya dia harus absen sementara waktu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Jay Itzes dan perkembangan pemain kita di luar negeri lainnya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Semoga Bang Jay cepat pulih dan tetap semangat dukung sepak bola Indonesia. Ciao!